Bab 2411, Ngeri 8. Maju! De Reyes tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan langsung memberi perintah. Tap, tap, tap. Lebih dari 20 orang mulai berlari secara serempak ke arah Valentino. Bagus! Bagus! Buat dia berlutut! Tous menggigit rokok erat-erat di mulutnya dengan sangat bersemangat. Bu? Namun, di detik berikutnya, Tous tertegun sejenak. Dia melihat Valentino tiba-tiba melangkah maju dan menendang dada seorang pemuda. Diiringi suara teredam, pemuda itu terbang sejauh 5 atau 6 meter, kemudian jatuh dengan keras ke lantai. Sial! Orang-orang serempak berseru dengan terkejut. Apa pria itu sedang bercanda dengan menendang seseorang sejauh 5-6 meter? Apakah kamu pikir ini adalah dunia kultivasi? Sebelum semua orang bisa bereaksi, Valentino berbalik dan menendang lagi. Bu! Pemuda yang ditendang bahkan lebih hebat dan langsung terpental jauh. Sial! Awalnya orang-orang di sel sekitar tidak tertarik dengan hal-hal di sini, tetapi sekarang mereka semua berdiri di depan pagar untuk menonton. Kekuatan Valentino benar-benar mengejutkan banyak orang. TSK! Rokok di mulut Tous jatuh ke lantai dengan suara kecil. Hari ini dia terus mendengar bahwa Valentino menaklukkan berbagai sel. Tadi ketika dia mendengar hal itu, dia bahkan merasa sedikit konyol. Mana mungkin Valentino yang sendirian bisa mengalahkan begitu banyak orang? Saat ini, melihat kekuatan tempur Valentino yang kuat, dia terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino dapat menerbangkan seseorang hingga 5 atau 6 meter jauhnya dengan satu tendangan, kemudian menerbangkan orang lagi dengan tendangan lain. Bahkan jika tangannya diborgol, dia dapat melawan lebih dari 20 orang sendirian dan masih tidak tampak kewalahan. Tous awalnya ingin memarahi De Reyes dan lainnya sebagai sampah. Namun, saat ini, dia tidak bisa memarahi mereka sama sekali. Karena kekuatan tempur Valentino sangat kuat yang benar-benar mengejutkan semua orang. Hal itu jelas jauh di luar jangkauan kognitif orang biasa. Matilah! Valentino menyandarkan punggungnya ke gerbang besi dan menendang seseorang ke samping lagi. Ah! Pemuda itu berteriak kesakitan sambil terpental secara diagonal, kemudian jatuh dengan keras ke lantai dan langsung kehilangan efektivitas tempurnya di tempat. Bu! Bu! Valentino menendang dengan lincah. Dalam sekejap mata, dia sudah menjatuhkan belasan orang. Selain itu, semua orang yang dijatuhkan langsung kehilangan kekuatan tempur mereka dan bahkan tidak bisa berdiri. Kenapa rasanya seperti sedang menonton film bela diri? Sial! Valentino itu hebat sekali. Hebat sekali dia bisa menerbangkan orang hanya dengan satu tendangan. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru dan merasa sangat terkejut dalam hati. Lagi pula, mereka hanya pernah melihat adegan seperti itu di TV. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya di kehidupan nyata. Dan sekarang adegan menendang orang hingga terpental seperti itu benar-benar terjadi secara nyata di hadapan mereka. Sial! Ayo maju bersama! Serang dia bersama-sama! Tous tidak tahan lagi dan segera memerintahkan orang-orang di dalam sel. Jangan ada yang maju. Aku tidak pernah dipukuli seperti ini selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat betapa hebatnya kamu. De Reyes bangkit dari lantai, lalu bergegas menuju Valentino lagi. Namun, di detik berikutnya, De Reyes ditendang hingga terbang lagi. Aku suruh kalian maju bersama. Apa kalian tidak mendengarnya? Tous tampak sangat marah dan berteriak lagi. Namun,
Darius sudah memberi perintah, orang-orang itu masih sedikit ragu-ragu. Aku suruh kalian maju bersama. Tous bahkan lebih marah. Ada lebih dari 80 orang di dalam sel. Apa Valentino bisa menjatuhkan semua 80 orang ini? Melihat Tous mengeluarkan pistolnya, sisanya tidak berani ragu lagi dan langsung berjalan ke depan. Darius tertegun sejenak dan memutarkan bola matanya dengan cepat. Tuan Tous, Pak Jamie sedang mencarimu. Dia ingin kamu segera pergi ke tempatnya. Saat itu, seorang penjaga penjara berlari kemari sambil berteriak. Tunggu sampai aku selesai menangani masalah ini. Tous mendengus dingin. Dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Valentino dijatuhkan. Tuan Tous, Pak Jamie bilang ada urusan mendesak. Penjaga penjara itu tampak kesulitan. Bagaimanapun juga, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Brengsek! Tous menggertakkan giginya sambil menunjuk Valentino, lalu segera pergi. Lagi pula, Jamie juga ketua di sini. Tidak ada yang berani melanggar kata-katanya, termasuk Tous. Setelah Tous pergi, Darius merangkak naik dari lantai. Semuanya berhenti! Mendengar teriakan itu, lebih dari 80 orang yang akan menyerang Valentino semuanya berhenti. Kak Valentino! Aku sudah sudi! Kelak aku akan mengikutimu! Darius berteriak dengan keras sehingga orang-orang di luar sel juga dapat mendengarnya dengan jelas. Kak Valentino, kelak aku juga akan mengikutimu. Aku juga. Kamu terlalu hebat. Tolong ajari aku beberapa gerakan. Kak Valentino, aku juga mau mengikutimu. Dalam sekejap, beberapa orang di luar sel juga berteriak. Bahkan di beberapa sel, mereka sama sekali tidak melihat adegan pertempuran Valentino sebelumnya. Namun saat ini, mereka masih berteriak keras. Selain itu, ada beberapa orang dengan mental kawanan yang juga ikut berteriak. Saat ini, Darius menunjuk ke 80 orang itu, lalu menunjuk ke sudut dan berkata, Kalian pergi sana, aku ingin berbicara dengan Kak Valentino. Ya? Ya? Semua orang tidak berani berkata lebih banyak, hanya buru-buru menjauhkan diri dari Darius dan yang lainnya. Sedangkan Darius dan 20 orang lain langsung membawa Valentino ke sisi lain. Kak Valentino, katakan saja, bagaimana aktingku barusan? Darius menatap Valentino dengan penuh semangat dan berbisik. 20 orang lainnya juga memandang Valentino dengan penuh semangat. Lebih dari 20 orang ini semuanya adalah prajurit Asosiasi Maple Pavilion. Kalian tidak terluka, kan? Aku tidak berani mengerahkan tenaga, tapi kalian benar-benar kejam pada kalian sendiri. Valentino menggelengkan kepalanya tanpa daya, kemudian bertanya kepada orang banyak. Tidak apa-apa, Kak Valentino, kami semua berkulit kasar dan berdaging tebal. Semua orang melambaikan tangan sambil tertawa. 3 hari yang lalu, Valentino menghubungi Jackson untuk meminta bantuan Jackson. Dia meminta Jackson untuk mengatur beberapa orang masuk ke penjara hukuman mati ini dulu. Jackson berkata bahwa jika Valentino tidak pergi menemuinya, dia tidak akan pernah membantu Valentino. Namun, setelah percakapan 20 menit itu, Jackson bersedia membantu. Malam itu, Chris memilih ratusan tentara elite dan memimpin tim untuk berangkat semalaman untuk menemui orang-orang Jackson. Kemudian, dia datang ke penjara ini mendahului Valentino. Lagi pula, Valentino terlalu lemah karena hanya seorang diri. Bahkan jika para tahanan yang dieksekusi itu mau mengikuti Valentino, kesetiaan mereka tidak dapat diandalkan. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin tidak berani dilakukan orang-orang itu dengan keberanian mereka. Bagaimana dengan Chris dan yang lainnya?
Apa mereka sudah menjalankan rencana? Valentino mengeluarkan sekotak rokok, lalu melemparkannya kepada semua orang. Di area sel pertama ini, 6 sel telah dikendalikan oleh kami. Situasi Kak Chris tidak jelas untuk saat ini, tetapi seharusnya baik-baik saja. Darius melirik sekitar, lalu segera melaporkan dengan suara rendah. Oke. Valentino menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin. Paling lama dalam 2 hari, rencana akan dilaksanakan sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah berkumpul di satu tempat untuk menumbangkan penjara hukuman mati ini. Bab 2412. Di sini ada ahli bela diri. 1. Getaran di sini membuat semua orang merasa terkejut. Hal ini sepertinya sedikit berbeda dari rencana yang dikatakan Valentino sebelumnya. Namun, mereka tidak perlu tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Valentino. Mereka hanya perlu mengikuti perintah Valentino. Kak Valentino, apakah sudah akan mulai? Tanya seorang pemuda dengan suara kecil dan penuh harap. Iya. Kita jangan terlalu banyak membuang waktu di sini. Aku masih harus pergi ke tempat yang harus aku kunjungi. Valentino mengangguk sambil berpikir dengan cepat. Oke. Kami mengerti. Semua orang saling memandang dan mengangguk tanpa ragu. Chris memilih beberapa ratus orang dari 300.000 orang yang baik kekuatan tempur atau kesetiaan mereka sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Mereka tentu saja akan mendukung perkataan Valentino dengan tegas. Sekarang, bisakah kamu menghubungi Chris dan yang lainnya? Bagaimana situasi mereka di sana sekarang? Valentino merenung selama 2 detik, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Semua orang menggelengkan kepala ketika ditanya begitu. Kak Valentino, sekarang kita berada di distrik pertama penjara selatan. Kalau saat waktu makan, kami bisa pergi ke kantin. Di dalam kantin, tidak hanya ada orang dari penjara selatan, tetapi juga orang-orang dari 3 distrik lainnya. Tapi, mereka biasanya makan pada waktu yang berbeda untuk menghindari masalah dan jarang ada kesempatan untuk bertemu bersama. Oleh karena itu, kami belum bertemu Kak Chris. Mendengar laporan orang-orang di sekitarnya, Valentino pun mengangguk pelan. Tampaknya Chris dan yang lainnya tidak berada di penjara selatan. Penjara hukuman mati memiliki penjara di bagian timur, selatan, barat, dan utara. Penjara utara adalah penjara untuk wanita, sedangkan sisanya adalah penjara untuk pria. Chris dan orang-orang itu seharusnya berada di 2 penjara lainnya. Meskipun Jackson yang mengatur masalah ini secara pribadi, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pebisnis. Jackson dapat ikut campur dalam beberapa hal, tetapi juga tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Paling tidak, Valentino tidak boleh mengekspos Jackson. Jika tidak, semua rencananya akan hancur dalam sekejap. Meskipun para petinggi di negara Amari semuanya bersikap sombong dan memandang rendah orang lain, mereka bukan orang bodoh. Jika melihat ada keanehan, mereka pasti akan langsung menemukan Jackson. Kak Valentino, kamu tidak perlu khawatir. Kak Chris membawa banyak orang dengannya. Ya, sebagian besar tahanan di sini pernah melakukan kejahatan besar. Ada banyak yang pernah membunuh orang. Tapi orang yang sudah kita bunuh lebih banyak daripada makanan yang mereka makan. Mereka tidak mampu. Sekarang, Kak Chris pasti sudah menaklukkan tempat di mana dia berada, hanya menunggu perintah dari Anda saja. Orang-orang di sekitar tidak terlalu peduli. Dengan kekuatan Chris, seharusnya tidak ada masalah besar untuk bertahan di penjara ini. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir sama sekali. Awalnya Valentino juga berpikir seperti itu. Namun kemudian Valentino menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan tempur Chris memang sangat hebat. Namun, itu hanya sebatas kemampuan orang biasa. Chris masih belum mencapai ahli bela diri. Sedangkan di penjara ini,
ada ahli bela diri. Di area sel nomor 2 saja, Valentino dapat bertemu ahli bela diri dengan kekuatan rendah, apalagi di area penjara yang lebih besar. Oleh karena itu, Valentino benar-benar merasa khawatir. Kak Valentino, aku lihat kamu tampak sedikit khawatir. Seorang prajurit Maple Pavilion tertegun sejenak. Dia bisa merasakan kekhawatiran di mata Valentino. Valentino sedikit melambaikan tangannya, lalu bertanya, "Apakah kalian pernah bertemu orang yang sangat pandai bertarung akhir-akhir ini?" Ketika mendengar pertanyaan Valentino, semua orang tercengang. Kalau tentang orang yang bisa bertarung, sebagian besar orang di penjara ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun, karena 20 orang ini bekerja sama, jadi tidak ada orang yang bisa melawan mereka. Oleh karena itu, ketika Valentino menanyakan pertanyaan ini, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk sementara waktu. "Kak Valentino, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" Kak Darius merenung selama 2 detik, lalu menatap Valentino sambil bertanya, "Ada ahli bela diri di sini. Selain itu, menurutku ada lebih dari 1. Valentino sedikit menyipitkan matanya. Pikirannya pun menjadi semakin jernih. Sejak awal, Zaro sudah mengatakan bahwa penjara ini mungkin ada hubungannya dengan dunia ahli bela diri wilayah barat. Begitu Valentino tiba di sini selama 2 hari, dia sudah bertemu dengan seorang ahli bela diri. Hal ini jelas bukan sebuah kebetulan. Sangat mungkin bahwa penjara ini memiliki beberapa rahasia tersembunyi dengan dunia ahli bela diri itu. Ahli bela diri? Lebih dari 20 orang itu tercengang ketika mendengar perkataan Valentino. Mereka benar-benar tidak mengerti dengan apa yang disebut ahli bela diri. Namun, setelah menghubungi anggota pasukan pedang darah, mereka sudah mengerti sedikit tentang keberadaan ahli bela diri. Ahli bela diri adalah sekelompok orang yang mewarisi seni bela diri. Kekuatan bertarung mereka lebih kuat daripada orang biasa. Jika Chris benar-benar bertemu dengan ahli bela diri, kemungkinan besar dia akan sulit untuk melawan. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat Chris, dia hanya lebih kuat di antara orang biasa. Sedangkan kemampuan ahli bela diri telah melampaui orang biasa. Semua orang pun mengerutkan kening sambil merenungkan sesuatu. "Oh ya, Kak Darius, apakah kamu masih ingat bocah itu?" Seorang pemuda tiba-tiba menepuk Darius dan menunjuk seorang pemuda di sisi lain sel. "Dia? Ada apa?" Darius tidak bereaksi untuk sementara waktu dan bertanya dengan sedikit ragu. "Itu dia. Saat pertama kali kami masuk ke sini, hanya dia yang tidak melakukan apapun pada kami. Dia bukan ketua di sel ini, tapi ketua itu sepertinya tidak berani mengganggunya. Lalu tadi malam, ada anak baru yang keras kepala. Dia ingin merebut tempat tidur, tapi malah berakhir gegar otak parah karena dipukul oleh bocah itu." Pemuda itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Darius menepuk jidatnya sendiri. Akhirnya dia ingat juga. Ketika mereka pertama kali masuk, situasi yang mereka temui sama persis dengan apa yang Valentino temui sebelumnya. Prajurit Maple Pavilion tentu saja tidak akan patuh. Oleh karena itu, terjadilah pertarungan. Saat bertarung sampai akhir, ketua sel penjara pun sampai turun tangan sendiri melawan lebih dari 20 prajurit Maple Pavilion. Namun, pada akhirnya, ketua itu mengalahkan 20 orang lebih tersebut. Sedangkan pemuda yang mereka sebutkan itu hanya duduk bersila di tempat tidur dan tidak pernah ikut bertarung dari awal sampai akhir. Pemuda itu seolah-olah meremehkan para prajurit Maple Pavilion yang melakukan penyerangan ini. Darius dan yang lainnya belum pernah melihat pemuda itu bertarung. Bahkan tadi malam, ada seorang tahanan baru yang merasa bahwa pemuda itu mudah ditindas dan ingin merebut tempat pemuda itu. Tak disangka pemuda itu hanya meninju tahanan baru itu sekali, lalu tahanan itu langsung jatuh ke lantai dan tak bisa bangun selama 5 menit.
Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pemuda ini. Namun, dia tidak memprovokasi prajurit Maple Pavilion dan prajurit Maple Pavilion pun tidak akan dengan sengaja menindas orang. Oleh karena itu, mereka tidak bertarung satu sama lain. Kak Valentino, bocah itu sepertinya sangat kuat. Darius mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah pemuda itu. Valentino pun melihat ke arah yang ditunjuk. Pada saat ini, Valentino dan yang lainnya sedang duduk di sel ini. Sedangkan yang lain berkumpul di sisi lain. Bab 2413, tidak saling ikut campur 2. Darius menunjuk pemuda yang tampak menonjol di tengah kerumunan lebih dari 80 orang itu. Pemuda itu duduk tegap di ranjang sambil sedikit memejamkan matanya, seolah semua yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Valentino juga menyadari bahwa orang-orang di sekitar pemuda itu sepertinya sengaja menjaga jarak darinya. Karena meski pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun, ada aura dingin yang memancar dari tubuhnya yang membuat semua orang menjauh darinya 1000 mil jauhnya. Valentino memicingkan matanya. Pemuda ini memang terlihat agak tidak biasa. Kak Valentino, aku akan menyeretnya ke sini. Kalau ada yang ingin kamu katakan, tanyakan saja padanya. Darius menggosok telapak tangannya, lalu langsung melangkah maju. Tunggu dulu. Namun, Valentino mengulurkan tangannya untuk menghentikan Darius. Tidak apa-apa, memangnya kenapa kalau dia jago berkelahi? Aku bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Darius berpikir Valentino takut dirinya tidak bisa menang dari pria itu, jadi dia langsung menyahut dengan santai. Bukan, panggil dulu tahanan yang awalnya ada di sini. Aku mau tanya orang lain dulu seperti apa pemuda itu. Setelah Valentino selesai bicara, Darius langsung merespons dan memanggil seorang pria kekar. Siapa kamu? Kesini. Begitu Darius memanggilnya, pria kekar itu buru-buru berjalan menghampiri dengan hormat. Spontan, dia menjaga jarak dengan Valentino. Pria kekar itu benar-benar takut kalau Valentino akan menendangnya dan membuatnya terpental terbang. Sudah berapa lama kamu di sini? Valentino ingin menyalakan rokok, tetapi setelah melihat borgol di tangannya, dia pun menyerah. Darius yang cerdas langsung menyalakan rokok untuk Valentino. Kak Valentino, aku sudah di sini selama 4 bulan. Pria kekar itu sama sekali tidak berani menatap Valentino, hanya menjawab dengan gemetaran. Apa kamu lebih dulu di sini daripada dia? Valentino menunjuk pemuda di kejauhan dengan dagunya sambil bertanya dengan lembut. Ya, aku datang duluan. Waktu dia datang, aku sudah di sini selama setengah bulan. Pria kekar itu langsung menjawab setelah melirik pemuda yang dimaksud Valentino. Aku ingin tahu tentangnya. Sepertinya kalian takut padanya. Valentino memicingkan matanya dan langsung bertanya intinya. Dia adalah seorang ahli yang sangat hebat, kami tidak bisa mengalahkannya. Hari pertama dia masuk, dia langsung mengajak ketua kami yang sebelumnya untuk berbicara. Dia bilang agar kita semua jangan saling ikut campur, dengan begitu semua akan hidup damai. Ketua kami tentu tidak terima, dia membawa seorang lain untuk bertarung dengan pemuda itu. Tapi pemuda itu sangat kuat. Dia langsung menjatuhkan 30 orang dalam waktu singkat. Saat melihat bahwa dia sangat kuat, ketua pun melepaskannya. Yang jelas, selama dia tidak mencari gara-gara dengan kami juga tidak akan mengusiknya. Pria kekar itu tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung melaporkan dengan detail. Sial! Dasar tidak berguna. Dia bisa mengalahkan 30 orang seperti kalian dengan mudah. Darius mencibir dan tersenyum menghina. Mereka memiliki jumlah anggota 20 orang lebih. Mereka bisa mengalahkan 80 orang,
jadi Darius memang berhak meremehkan pria kekar ini. Ya. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Kak Valentino yang bisa menerbangkan orang dengan sebuah tendangan. Pria kekar itu buru-buru menyanjung Valentino. Valentino merenung setelah mendengar jawaban ini. Apa yang dilakukan pemuda ini sama persis dengan dirinya. Namun, tujuan pemuda ini hanya untuk tidak saling ikut campur. Sedangkan tujuan Valentino adalah selama kalian tidak mengusikku, aku juga tidak akan mengusik kalian. Kak Valentino, bagaimana? Darius menatap Valentino, lalu kembali menatap pemuda itu dan langsung bertanya. Panggil dia, ada yang ingin kutanyakan padanya. Valentino mengangguk, lalu mengibaskan tangannya sebagai tanda. Saat ini, dengan kedua tangan yang diborgol, gerakan Valentino sangat terbatas. Ya. Darius langsung berteriak. Hei kamu, kemarilah. Dia ingin memanggil pemuda ini dengan cara yang jantan. Namun, pemuda itu tidak bergerak sama sekali seolah tidak mendengarnya. Bahkan, pemuda itu masih memejamkan mata dan beristirahat tanpa mengangkat kelopak matanya. Siapa namanya? Darius mengernyit sambil bertanya pada pria kekar itu. Aku tidak tahu. Pria kekar itu menggeleng. Meski mereka sudah bersama selama beberapa bulan, pemuda ini tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, jadi mereka sama sekali tidak tahu namanya. Sial! Hei kamu yang duduk, kamu! Kemarilah! Darius agak mengernyit dan kembali berteriak pada pemuda itu. Namun, pemuda itu masih tidak bergerak. Seakan dia benar-benar menganggap kata-kata Darius sebagai angin lalu. Semua orang menoleh ke arah Darius. Hanya pemuda itu yang masih tetap bersikap sama dan tidak berubah sedikit pun. Siapapun dapat melihat bahwa pemuda itu tidak bergerak bukan karena tidak mendengar Darius. Dia hanya tidak ingin menggubris Darius. Brengsek! Darius yang kesal langsung menghampiri pemuda itu. Hei! Aku sedang bicara denganmu. Kamu tuli, ya? Darius langsung berjalan ke pemuda itu dan bertanya dengan nada yang tidak senang. Valentino tetap duduk di tempat yang sama sambil mengamati pemuda itu dengan saksama. Mungkin, kalau Valentino bisa menemukan orang yang tepat, Valentino benar-benar dapat berhubungan dengan lingkaran ahli bela diri di sebelah barat wilayah barat. Ada apa? Pemuda itu akhirnya membuka matanya perlahan dan menatap Darius dengan santai. Tidak ada rasa takut atau ketegangan di matanya. Dia terlihat sangat tenang. Ada apa? Kalau aku memanggilmu, kamu harus datang. Kamu masih bertanya ada apa? Darius sangat tidak senang dengan hal ini. Semua orang patuh padanya. Kenapa pemuda ini tidak? Bagaimanapun, sekarang Darius adalah ketua sel penjara. Tentu saja, posisi ini akan segera menjadi milik Valentino. Namun, semua orang mematuhi kata-kata Darius, sedangkan pemuda ini malah aneh sendiri. Darius merasa dirinya benar-benar perlu menegakkan kekuatan. Ada apa? Pemuda itu mengerut-nyit sambil bertanya dengan nada tenang. Pergi ke sana, Kak Valentino mau bicara denganmu. Darius menunjuk Valentino sambil berkata kepada pemuda itu. Kalau dia punya urusan denganku, harusnya dia yang mendatangiku. Namun, kalimat pemuda ini selanjutnya membuat mata Darius melebar seketika. Hah? Gila? Darius berseru. Sejak bergabung dengan asosiasi Maple Pavilion, dia sudah melihat kegilaan Valentino. Namun, pemuda ini juga terlihat sama gilanya dengan Valentino. Valentino juga tertegun. Dia semakin penasaran dengan pemuda ini.
hanya ada dua kemungkinan manusia jadi gila. Salah satunya adalah katak dalam tempurung, yaitu mereka yang menganggap diri sendiri sangat kuat. Yang kedua adalah orang itu sangat percaya diri dan menggila, jadi mereka tidak takut pada apapun. Valentino masih belum tahu pemuda ini termasuk jenis yang mana. Kawan, kuharap kamu bisa menghormatiku saat aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kalau kamu tidak ingin bicara baik-baik, aku hanya bisa menggunakan cara lain. Dengan perlahan, Darius menghilangkan senyum di wajahnya dan memancarkan sinar dingin di matanya. Sebagai anggota asosiasi Maple Pavilion, siapa yang tidak pernah membunuh orang? Bab 2414, Kegilaan 3. Bagi mereka, membunuh seseorang benar-benar sederhana seperti membunuh ayam. Kalau mereka ada di luar, Darius pasti sudah memberi pemuda itu pelajaran atas sikapnya ini. Sudah kubilang, jangan menggangguku. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Kulangi, kalau memang ada perlu, kamulah yang harus datang mencariku. Aku tidak tertarik untuk berinisiatif mencari seseorang. Setelah selesai bicara, pemuda itu kembali memejamkan mata dan melanjutkan meditasinya. Suasana di sel itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pemuda ini agak terlalu sombong, kan? Apakah dia tidak bisa melihat kalau ketua di sel ini sudah berubah? Apakah dia tidak bisa melihat kalau barusan Valentino bisa membuat seseorang terpukul mundur 5-6 meter jauhnya atau bahkan sampai terpental terbang hanya dengan satu tendangan? Apa dia benar-benar tidak takut? Valentino menggeleng kecil, lalu bersiap berdiri. Valentino bukannya sengaja meminta pemuda itu menemuinya untuk mengungkapkan identitasnya. Karena sebenarnya dimanapun Valentino berada, dia tidak suka berlagak. Valentino memanggil pemuda itu hanya untuk kenyamanan, karena tidak ingin pembicaraan mereka didengar orang lain. Namun, karena pemuda itu begitu keras kepala, apa susahnya Valentino yang datang menghampiri pemuda itu? Namun, Darius tidak terima begitu melihat Valentino berdiri. Kak Valentino, duduk saja di sana. Dasar pria brengsek. Hari ini juga aku beri kamu pelajaran. Kutanya sekali lagi, mau ke sini atau tidak? Darius mendengus dingin dan bertanya pada pemuda itu. Namun, pemuda itu tetap menutup matanya dan beristirahat. Dia tidak bicara ataupun membuka matanya. Hah? Ternyata kamu sehebat itu. Darius mendengus dingin, lalu mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam pemuda itu. Darius siap memecahkan kepala pemuda itu dengan tangan terkepal erat. Saat ini, pemuda itu bahkan tidak membuka matanya. Sepertinya dia tidak akan sempat menghindari pukulan Darius. Bu? Namun, sebuah getaran sontak menggema di telinga semua orang. Spontan, semua orang melihat ke arah sumber suara. Namun, setelah melihat dengan jelas apa yang terjadi, semua orang tiba-tiba berseru. Barusan, semua orang berpikir bahwa tinju Darius pasti bisa menghancurkan wajah pemuda itu. Namun, tidak. Saat ini, mereka malah melihat bahwa Darius sedang menutupi perutnya dengan kedua tangan sambil menggertakkan gigi, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia meringkuk kesakitan seperti udang, lengkap dengan keringat yang membasahi seluruh wajahnya. Saat tinju Darius hampir mengenai wajah pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, sebelum Darius sempat bereaksi, pemuda itu sudah lebih dulu mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke perut Darius. Darius sangat kesakitan, seakan semua organ tubuhnya hancur. Tetapi yang lebih terasa adalah kemarahannya yang mendalam. Banyak dari mereka yang ada di tempat kejadian itu tercengang. Bagaimanapun, mereka telah melihat kekuatan tarung Darius dengan mata kepala sendiri. Saat pertama kali Darius dan yang lainnya datang, mereka berdua puluh bisa mengalahkan 80 orang dan meraih kemenangan mutlak. Terutama Darius yang luar biasa kuat, dia seorang diri bisa melawan 10 orang.
Namun, Darius yang sekuat itu saja tidak berkutik di depan pemuda itu. Hal ini benar-benar mengejutkan. Bu? Darius yang terpukul kaget langsung terduduk di lantai. Pemuda itu terlalu cepat dan kuat. Sudah kubilang, jangan menggangguku. Kalau kalian tetap tidak tahu diri, akan kubuat kalian bahkan tidak punya kesempatan menyesal. Jangan pikir karena sudah menjadi ketua di sel ini, kalian jadi bisa melakukan semua seenaknya. Mereka hanya bisa jadi ketua atas izinku. Kalau aku tidak mau, tidak akan ada yang bisa menjadi ketua. Pemuda itu berbicara dengan santai sambil mengucapkan kata-kata sombong yang tak tertandingi. Dia berujar sambil melirik Valentino. Di kedalaman matanya, terlintas sirat mengolok-olok. Haha! Menarik. Valentino tersenyum kecil, rasa penasarannya terhadap pemuda itu semakin besar. Hari ini, dia benar-benar ingin mencari tahu apa asal-usul pemuda ini. Mungkin, melalui pemuda ini, dia bisa belajar lebih banyak tentang lingkaran ahli bela diri di sebelah barat wilayah barat. Bahkan melalui pemuda itu, bisa jadi Valentino bisa membangun hubungan dengan ahli bela diri wilayah barat. Sialan! Kamu kuat sekali. Serang dia. Kenapa kalian diam saja? Sambil mencengkeram perutnya, Darius yang terkapar di lantai berteriak langsung memerintah ke-20 prajurit Maple Pavilion. Setelah itu, mereka baru bereaksi dan bergegas menyerang pemuda itu bersama-sama. Prajurit Maple Pavilion yang selalu bersama tentu saja akan maju bersama di tempat ini. 1 lawan 1? Apa itu? Di penjara tempat terpidana hukuman mati ini, selama bisa menang, merekalah yang menentukan aturan. Tidak peduli bagaimana mereka menang, tidak ada yang peduli dengan prosesnya. Semua hanya peduli pada hasil. Duak! Duak! Lebih dari 20 orang mengepung pemuda itu, kemudian mulai meninju dan menendang. Yang mengejutkan semua orang adalah pemuda itu masih tidak terlihat berniat berdiri sampai sekarang. Dia masih duduk santai di kasurnya sambil tersenyum menghina. Dia menatap semua orang dengan tatapan main-main. Darius dan rombongannya terlihat seperti badut di matanya. Duak! Mata pemuda itu menjadi dingin, tiba-tiba dia mengulurkan tangan untuk meninju. Perut seorang prajurit Maple Pavilion mengalami nasib yang sama dengan Darius. Kemudian orang itu terus terpukul mundur sambil memegangi perutnya. Bu? 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 Pemuda itu melayangkan tinju dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah melayangkan 7 hingga 8 tinjuan. Setiap tinjuan membuat prajurit Maple Pavilion itu terpukul mundur tanpa henti. Darius dan yang lainnya merasa usus mereka seakan hancur. Tinju pemuda ini seperti beton bertulang, terlalu kuat. Bu? Bu? Satu persatu prajurit Maple Pavilion dijatuhkan oleh pemuda itu. Keseluruhan proses tampak sangat mudah seakan pemuda itu tidak mengeluarkan usaha apapun. Ini hebat sekali. Sepertinya lebih hebat dari Valentino. Gila, ini benar-benar terjadi. Dia hanya duduk dan bisa menjatuhkan begitu banyak orang. Orang-orang di sel, termasuk para terpidana mati di sel sebelah semuanya terkejut. Mereka menyaksikan bagaimana satu persatu prajurit Maple Pavilion tumbang. Tidak sampai 2 menit, lebih dari 20 orang bisa dengan begitu mudah dijatuhkan pemuda itu. Selama pertarungan ini, pemuda itu tidak pernah berdiri dan bahkan tidak bergerak. Hanya dengan menggunakan sepasang tinju, pemuda itu sukses meluluh lantakan Darius dan rombongannya ke lantai. Seolah Darius dan rombongannya sama sekali tidak pantas berdiri. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Pecundang memang pecundang. Kamu pikir dengan menghajar mereka,
kamu bisa melakukan semua semaumu